Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Hari ini, aku mau ajak kalian menyelami sebuah kisah yang akan membuat kalian berpikir dua kali tentang kepercayaan, tentang keluarga, dan tentang bagaimana satu rahasia bisa mengubah segalanya. Siap, kita mulai sekarang. Kisah ini berlatar di Jakarta, dan kita akan bertemu dengan seorang gadis muda bernama Sinta. Dia baru berusia 20 tahun, baru lulus SMA, dan punya impian besar untuk kuliah, untuk membangun hidup baru yang lebih cerah. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, Sinta pindah dan tinggal bersama kakak sulungnya, Mbak Adel, dan suaminya, Mas Ferdi. Bagi Sinta, ini adalah kesempatan kedua, sebuah rumah baru. Dan dia percaya, bersama keluarganya dia akan aman. Dengan sifatnya yang polos, rajin, dan penuh keyakinan pada kebaikan orang lain, Sinta mengira, inilah awal dari babak baru yang bahagia. Tapi, ternyata, justru di sanalah semuanya dimulai. Malam itu, Sinta terbangun, bukan karena mimpi buruk, tapi karena ia mendengar langkah kaki yang sayup-sayup di depan kamarnya. Jantungnya berdebar kencang. Suara itu berhenti, tepat di depan pintu kamarnya. Sinta menahan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Mungkin Mbak Adel atau Mas Ferdi yang lewat. Tapi, tiba-tiba, gagang pintu itu bergetar pelan. Perlahan, Sinta tercekat, memejamkan mata. Siapa di sana? Apa yang terjadi? Detik itu, ketakutan mulai merayap masuk ke dalam kehidupan Sinta yang tenang. Ini bukan lagi sekadar rumah. Ini adalah tempat di mana rahasia mulai berbisik. Hidup Sinta memang sempat dipenuhi harapan. Dia gadis yang baik, polos, dan sangat menyayangi keluarganya. Tinggal bersama Mbak Adel dan Mas Ferdi adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Setelah kehilangan orang tuanya, ia melihat Mbak Adel sebagai sosok kakak yang tegas namun peduli. Sementara Mas Ferdi, ia adalah sosok kakak ipar yang ramah, sering menolong, dan selalu terlihat baik hati. Sinta merasa bersyukur, merasa dilindungi. Dia membayangkan hari-hari di mana dia bisa kuliah, belajar keras, dan membalas kebaikan keluarganya. Dia menyimpan warisan kecil dari orang tuanya, sebuah tabungan untuk masa depannya, impiannya. Tapi, hidup ini seringkali penuh kejutan. Suatu hari, musibah datang. Sinta, dengan kepolosannya, tertipu oleh teman dekatnya sendiri. Seluruh tabungan warisan yang ia miliki, raib begitu saja. Dunianya runtuh. Dia merasa bodoh, putus asa, dan tak tahu harus berbuat apa. Dalam kepanikannya, Mas Ferdi datang. Ia menawarkan bantuan. Sinta, yang saat itu sangat rentan, melihat Mas Ferdi sebagai pahlawan. Ia percaya sepenuh hati. Namun, kebaikan itu perlahan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Bantuan dari Mas Ferdi ternyata bukan tanpa pamrih. Sedikit demi sedikit, kebaikan itu berubah menjadi kendali. Mas Ferdi mulai memanfaatkan posisi Sinta yang lemah. Tekanan psikologis demi tekanan psikologis mulai dilancarkan. Sinta merasa semakin terpojok, semakin takut. Manipulasi halus, bisikan ancaman, semuanya membuat Sinta merasa terjebak. Kalau kamu tidak menurut, aku bisa bilang pada Adel, kalau kamu yang mencuri uang warisan itu. Kalimat itu sungguh menghantui Sinta, seperti belati yang menusuk. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Siang dan malam, ketakutan itu nyata. Dan kini, rumah yang seharusnya menjadi pelindung, justru terasa seperti penjara. Ketakutan itu terus membesar. Sinta menyadari bahwa bukan hanya Mas Ferdi yang tahu rahasia tentang hilangnya uang warisannya. Ada sosok lain yang mulai mengancam. Yoga, adik Mas Ferdi, tiba-tiba muncul.
Dia adalah pria pendiam yang selama ini selalu Sinta kira tidak berbahaya. Namun, Yoga ternyata lebih licik dari yang terlihat. Dia juga mulai memanfaatkan keadaan Sinta yang lemah, mengancamnya dengan rahasia itu, membuat Sinta semakin terpojok. Malam-malam di rumah itu kini berubah menjadi teror sunyi. Bukan kekerasan fisik yang menimpa Sinta, tapi ancaman-ancaman yang tak terlihat, tekanan batin yang menyesakkan, dan tatapan-tatapan penuh maksud yang membuat bulu kuduk berdiri. Sinta merasa setiap sudut rumah itu mengawasinya. Setiap bayangan bergerak seperti hantu. Setiap kali malam tiba, aku takut tidur, bukan karena mimpi buruk yang biasa, tapi karena aku tahu mereka belum tidur. Perasaan tidak aman itu begitu pekat. Ia tahu di balik pintu kamar tidurnya yang terkunci, ada bahaya yang mengintai, menunggu kesempatan. Ia tak bisa lagi membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya topeng. Puncaknya, seperti bom waktu yang meledak, datang tak terduga. Mbak Adele, sang kakak sulung, yang selama ini terlalu sibuk dengan urusan rumah tangganya, akhirnya menemukan bukti mencurigakan. Catatan bank yang aneh, pesan-pesan samar di ponsel Sinta, dan beberapa tanda ganjil di kamar adiknya. Dengan amarah dan kekecewaan yang meluap, Adele menuduh Sinta. Ia percaya bahwa Sinta adalah penyebab keretakan di rumah tangganya, penyebab masalah yang tidak ia mengerti. Sinta mencoba menjelaskan, mencoba membela diri, tapi suaranya seolah tak terdengar di tengah badai tuduhan. Hancur sudah harapan Sinta. Ia diusir dari rumah itu. Malam itu, ia melangkah keluar dari pintu yang dulu ia kira adalah gerbang menuju keamanan. Ia membawa tas kecil yang berisi sedikit barang, tapi membawa luka yang tidak terlihat. Luka yang menganga dalam hatinya. Tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Fitnah yang kejam mengantarkannya ke jalanan tanpa arah, tanpa tujuan. Perasaan dikhianati oleh orang-orang yang ia percayai, oleh keluarga sendiri, membuat Sinta merasa sangat sendirian di dunia ini. Dengan hati yang hancur, Sinta mencoba bertahan. Ia berkelana hingga akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Di sana, ia menemukan pekerjaan di sebuah kafe. Sebuah kafe kecil yang sederhana, tapi akhirnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Kafe itu dimiliki oleh seorang wanita bijaksana bernama Bularas. Bularas adalah tipe orang yang bisa membaca perasaan tanpa banyak bicara. Ia melihat kesedihan di mata Sinta, melihat luka yang tersembunyi. Perlahan, Bularas mendekati Sinta. Ia mendengarkan kisah Sinta, tanpa menghakimi, tanpa menyela, hanya mendengarkan. Dengan hati yang tulus, kata-kata bijak Bularas, kehangatan hatinya, dan dukungan yang tak terucap, menjadi penawar bagi luka Sinta. Dari Bularas, Sinta belajar banyak hal. Ia belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum padanya tulus. Tidak semua kebaikan datang tanpa pamrih. Tapi, ia juga belajar bahwa selalu ada orang baik yang akan datang di waktu yang tepat, di saat kamu paling membutuhkannya. Sinta mulai bangkit. Ia bekerja keras, menata kembali hidupnya, dan menemukan kekuatan yang ia tak tahu ada di dalam dirinya. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih hati-hati, tapi juga lebih optimis. Mungkin Tuhan tidak langsung membalas semua kebaikan dan kejahatan di dunia ini, tapi ia selalu mengirim seseorang untuk menunjukkan arah pulang. Begitu kata Sinta dalam hatinya. Sinta kini adalah wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana. Ia masih mengingat pengalaman pahitnya, tapi ia tidak membiarkannya mendefinisikan dirinya. Ia tahu kebaikan yang ia berikan, meskipun sempat disalahgunakan, tidak akan pernah sia-sia. Aku tidak menyesal pernah baik, meski kebaikanku disalahgunakan, karena pada akhirnya aku tahu yang bersinar tidak selalu harus terlihat. Kata-kata ini adalah pengingat bahwa kebaikan sejati tidak perlu pengakuan.
ia akan selalu bersinar dari dalam. Kisah cinta mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat penting. Jangan biarkan rasa takut membuatmu diam. Suara kebenaran mungkin kecil, mungkin terasa tak berarti di awal, tapi bisa mengguncang kejahatan yang besar, bisa mengubah dunia. Jadi, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, untuk mencari pertolongan, atau untuk percaya bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan kisah cinta ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.